Halo everybody, halo semuanya. Gua Bert. Dan gue Friendly. Kita di podcast Bert and Friend. Oke. Ya, gimana friend? Kita hari Jadi ini hari bicara apa? ini kita kita bikin podcast kita di hari yang tidak pernah. Kita buat podcast. Betul. Ini sebenarnya bukan jadwalnya, tapi karena hari ini benar-benar kita pengen membahas sesuatu yang ini Gerem banget gitu ya. bikin Gerem. geram, bikin satu Indonesia geram, bikin satu Indonesia kesal, bikin satu Ya. Indonesia ya gitulah. Ya. Benar-benar kayak gitu. Ya. Itu apalagi kalau bukan Kita hari ini bakal ngebahas perbuatannya si FDS Mario FDS. Dandi Satrio. Betul. Jadi ini adalah anak monyet ya, Bert ya. Ya. Dia anak monyet ini tuh, wah gila. Nah, Gimana ya? kayak Jadi gini nih, gua pertama kali lihat si videonya itu semalam. Jadi waktu kasus ini awal-awal keluar, itu gua masih memperhatikan via sosial media doang. Dan gua nggak yang namanya gimana ya? Ya gue pikir kayak penganiayaan biasa lah, gue pikir gitu kan. Maksudnya kayak ya penganiayaan biasa kok banyak kok. Bukan biasa sih, maksudnya penganiayaan itu banyak. Tapi gue nggak tahu ternyata sampai sebegitunya. betul segitu viralnya dan ternyata melibatkan pejabat pajak. Gitu. Ya. Kenapa ini naik juga kan ada alasannya ya. Jadi kenapa kita angkat ini supaya masyarakat itu tahu gitu loh. Supaya masyarakat itu juga pintar gitu loh. Jadi ini lebih complicated dari yang orang lain pikirkan sebenarnya. Dan kenapa ini kenapa ini harus diangkat? Karena memang supaya masyarakat tahu dan kalian harus tahu betapa negara kita ini kejadian yang membuat satu rangkaian yang menaikkan yang namanya satu masalah umum yang sebenarnya rahasia umum, maksud gua rahasia umum yang ada pada masyarakat gitu. Ya, jadi juga Karena sangat sensitif kan ngomongin betul. pajak gitu. Kemarin juga sampai akhirnya Sri Mulyani bertindak. Iya, Apa tindakannya? memecat ya, langsung dipecat itu bapaknya si Mario Dandi itu. Si Rafael ya namanya. Ya. Rafael Alun Trisambodo. Trisambodo. Jadi jatuhnya itu dia itu diberhentikan secara tidak hormat Iya. sama Sri Mulyani. Coba kita ngomongin dari Tapi tahu gak, Bert? Ketika Sri Mulyani memberhentikan secara tidak hormat si Rafael ini, tidak berapa lama kemudian Rafael itu membuat klarifikasi dia mengundurkan diri. Udah dipecat duluan loh. Iya betul, betul. Karena berbeda ya. Pemecatan itu ada yang secara hormat dan secara tidak hormat. Iya. Dan dia karena kasus anaknya ini, si monyet Mario ini, akhirnya dia diberhentikan secara tidak hormat. Tapi karena mungkin dia pikir, supaya harga dirinya. betul, supaya harga dirinya nggak begitu jatuh. Gua mengundurkan diri deh. Gitu. Sendiri. Padahal dia udah nggak bisa, dia kan udah keburu dipecat. Ya, coba kita ngomong itu Mario Dandi Satrio. Lu lihat nggak sih di beberapa videonya dia di TikTok itu? Video yang apa nih? Ini moge, muter-muter. Oh iya, memamerkan kekayaan lah ya. Dia memamerkan kekayaan yang bukan punya dia juga sih sebenarnya. Ya, punya bapaknya. Tapi kenapa sih? Lalu kenapa menteri itu ngomong? Ibu Menteri Sri Mulyani ngomong, ya kalau harta orang kan oke-oke aja. Kenapa Ibu Sri Mulyani ngomong sampai bilang hartanya harus kita kejar? Kenapa nih, Bert? Karena nggak lapor pajak gitu. Jadi ada yang tidak dilapor pajak. Iya, itu sebenarnya kan kalau gini, orang pajak kan harusnya ya kalau lu ada duit ya diam-diam aja lah gitu loh. Nggak usah sok pamer gitu. Anakmu gitu loh. Jadi nggak usah sok pamer. Lihat tuh mobil Jeep itu harganya tuh 800 jutaan. Moge itu ya ratusan juta lah pasti ya. Jadi pamer gitu. Jadi kan dia sok kaya ini. Dan kenapa gue tanya? Kenapa Mario Dandi itu bisa punya sifat seperti itu? Ini seperti yang kita pernah bahas di podcast kita sebelumnya, kita ada membahas tentang sosiopat dan psikopat. Ya, psikopat. Nah, gini dulu, Bert. Menurut lo, dia termasuk dalam sosiopat atau psikopat? Gue nggak gitu kenal orangnya ya, tetapi itu sudah pasti sosiopat salah satunya karena memang itu di lingkungan yang membuat dia bergerak seperti itu. Ya, gitu. benar. Karena kalau dianya nggak punya uang, nggak mau pamer apa lu ya kan gitu loh. Tetapi menurut gue tuh gini, kenapa lu rasain
yang orang kaya juga bukan lu aja gitu loh. Betul, Lu banyak banget. banyak banget, tapi orang orang kaya itu juga banyak yang humble ya kan? Kita juga Betul. mau humble. Kita bilang begini. Tindakan dia seperti itu kan memamerkan harta seperti itu, lalu dia merasa, lu waktu dia tendang pijak itu dia bilang nggak, laporin aja, gua nggak takut. Nah, lu ada lihat kan gitu. Bahkan setelah dia ditangkap, mukanya itu tidak menunjukkan kesalahan Yes, sama sekali. benar. Dan gua rasa si monyet itu berpikir seperti ini, gue punya bapak Yang powerful gitu. powerful. Siapa Ya. sih yang nggak kenal sama Ya, pejabat di pajak lagi? Ini kita ngomongin pajak ya. Ya, makanya dia berani, dia punya apa, dia nggak bisa. Dan di situ gua tahu anak ini ya, kita bisa ngomong anak kan belum umur 20 tahun lagi, itu bocil. Berapa sih? 19 ya? Ya, bocil, tapi udah dewasa lah itu gitu. Jadi, tapi menurut gua itu anak itu memang sombongnya, arogannya itu tinggi sekali kan gitu. Kalau orang itu, kalau si Shen yang baru kena tangkap itu kan mundur kan, turun ke bawah kan. Iya, Ya. si Shen itu padahal tuh kalau berdasarkan kronologinya itu Shen mengaku tidak ikut mukul, tidak ikut menghajar Ya, si, tapi dia ngomong. tapi dia Ajar aja memprovokasi. gitu. Betul. Dengan dia begitu aja dia kelihatan lah, maksudnya merasa bersalah, merasa kayak oh ternyata tindakan gue ini nggak benar gitu. Iya, tapi kalau si Mario-nya Tegak banget dia sampai nggak dia kayak ya dia belum tahu iya ini mah sama gimana orang gitu. tua gua mah mungkin kelar gua udah bisa bebas besoknya gitu. Ya, Tapi bapak lu- ternyata tidak seperti itu. Bapak lo juga udah sorry. Malah ini ya, malah apa namanya? Malah akhirnya karena perbuatan anaknya Bapaknya diselidikilah sama si ya, KPK kekayaannya. itu pasti bapaknya tuh udah nampar duluan. Betul. Jadi si monyet Dasar. ini anak yang tidak membawa berkah. Tidak membawa berkat, malah membawa bencana. Bapaknya capek-capek menitis karir. Gak gampang loh Ya. untuk mencapai posisi yang sekarang, Ya, kecuali Hah? ya. Nah, kita ngomong gini, coba gini. Kita juga harus ngomong hati-hati kan, karena Ya. kita ngomongnya super sensitif. Tapi begini loh, kita ngomongnya dari mentalnya si anak itu ada rusaknya gitu loh. Coba lo pikir, lu bisa pijak dan lu tadi bilang kan sepatunya Ya, keras. kalau misalkan gue lihat itu kayaknya sepatunya itu Dogmart dan Dogmart itu kayak model pantopel terus berat. Berat. Lu bayangin, itu nggak usah lu tendang deh. Kayaknya kalau misalkan lu ngelempar ke badan aja, Ya. itu sakit. Ya apalagi dia tendangnya itu Apalagi berkali. ditendang. Itu waktu dia tendang itu, tendangnya itu di sini loh. Betul, Everybody. Supaya beberapa kalian tahu, kali. kalian tahu kenapa dia koma itu, orang koma itu nggak mudah. Tapi karena ini, itu udah pasti koma itu udah pasti concussion. Concussion itu gegar otak. Gegar otak itu karena trauma yang besar sekali, tenaga yang ke dalam gitu. Dan orang yang kena koma itu biasanya susah untuk kembali normal, butuh waktu lama deh Iya, gitu. butuh waktu Jadi lama. makanya begini. Nah, yang kita pelajari menurut gue ada beberapa hal yang kita pelajari di sini adalah satu, si Mario ini adalah orang yang merasa dia kebal hukum. Ya kan? Betul. Dia merasa dia kebal hukum. Ya, tapi nggak ada orang kebal hukum gitu loh. Untuk sekarang sih nggak ada ya. Ya, power people gitu. Ya, Power betul. people. Terus Paling yang kebal hukum sih itu doang. Tapi yang si Sambo juga ujung-ujungnya juga ya udah lengket ya. kan, gitu. Jadi Sambo aja lewat, apalagi bapak lo gitu. Iya. Kita ngomong gini. Yang kedua adalah dia nggak tahu sebenarnya dia itu bapaknya itu siapa. Tahu nggak bapaknya itu siapa? Bapaknya siapa nih? Si Oh Mario. iya, jadi bapaknya ini tuh adalah salah satu petinggi di GP Ansor. GP Ansor. Kalian tahu nggak GP Ansor itu apa? Gitu loh. Nah, Jadi GP Ansor itu kalau nggak salah adalah badan otonom di bawah NU. iya, dia itu itu orang yang berani pasang badan untuk Indonesia ini, gitu. Jadi Nah, itu Ansor, itu adalah orang-orang yang misalnya kalau ada Natalan gitu, mereka di depan. Jadi itu orang-orang yang maksudnya gue itu bangga banget dengan Indonesia dan kumpulan orang Iya. seperti ini adalah itu orang itu perlu diapresiasi karena mereka misalnya sangat netral, sangat nasionalis. Jadi tidak ada rasis sama nggak ada sekali. rasis gitu, nggak ada agama. Jadi justru kelompok Ansor atau apa ini pemuda Ansor ini adalah orang yang paling di depan gitu loh. Jadi ada Natalan mereka di depan jagain gitu loh. Nggak mereka nggak jualan agama gitu loh. Betul. Dia justru megang
Indonesia ini, gue cinta banget Indonesia ini. Mereka itu tidak menjual agama, tetapi memberikan bukti nyata. Melindunginya Ya, malah ya, ya. ya. Dan ini kita nggak ngomong seperti yang Martin bilang, nggak ngomong karena dia di bawah NU bukan berarti cuma Gitu, membela gitu. Nggak ada. ya, tapi dia membela semuanya. Ya. Dan karena sudah berbicara tentang agama, kalian tahulah siapa Kementerian Agama kita. Siapa, Bang? Yes, Gus Yakut. Yes, Ya. Bapak Gus Yakut. Ya, Nah, itu. jadi Bapak Dan Gus, dulu tuh, Pak Gus Yakut itu dulu adalah ketuanya loh. betul, dia adalah Ketua ketua umumnya GP Ansor ya, itu apa ya? GP Ansor. Ya. Pernah menjabat ketua umum PP GP Ansor. Ya. Dan Dia menaruh perhatian lebih ke sama kasusnya ini Iya. karena ya seperti yang tadi kita bilang si ayahnya si David ini adalah salah satu petinggi ya, JP Ansor. Makanya si Bapak Gus Yakut ini bilang anaknya petinggi anaknya si JP Ansor anak gua juga, gua Iya. anggap anak gua dia juga. bilang anak kader, anakku juga. Oh iya, anak Catat kader. ini kata Pak Yakut. Lagi Pak Yakut itu sebenarnya kan sama sekali tidak ngomongin agama. Walaupun si David dan Jonathan itu namanya Kristen banget loh ya. Iya, Mereka betul. itu mualaf gitu, mualaf. Tapi kita nggak ngomong masalah mualafnya gitu loh. Tetapi yang lu tahu nggak sih bapaknya si David itu tatonya gimana? Iya. Setelah gue baru lihat, buset. Ini Jadi, bapaknya si David ini. nah jadi sebenarnya begini. Yang kita pelajari yang kedua ini adalah kasus ini naik karena bukan hanya masalah penganiayaannya yang super, yang macam orang psikopat. Yang kedua itu adalah ada orang atas yang sensitif itu adalah orang pajak gitulah. Yang kedua ini adalah ansornya gitu loh. Jadi lu ngantam anak-anak yang baik, ya orang bilang David itu anaknya baik, guru ngaji lagi katanya. Tapi lu hantam itu, lu siapa bapaknya gitu, lu siapa di atasnya gitu loh. Dan lu tahu Bert, semua ini karena apa? Kenapa? Karena perempuan. Iya, tuh. Karena jadi ada Macam satu si PC ya. betul. Jadi ada si perempuan ini adalah namanya si Agnes. Jadi kalau gue ceritain aja singkat kronologinya. Jadi kronologinya itu adalah si Agnes itu mungkin melaporkan sesuatu kepada pacarnya sekarang si monyet Mario ini tentang apa yang dilakukan si David gitu kan. Nah, lalu akhirnya si monyet Mario ini tuh kayak merasa kayaknya gue rasa ketika itu kayak gue pacarnya dia, gue harus di depan. So hebat gitu. So hebat. Gitu. Memang dia mau so hebat gitu. Betul, akhirnya dia menghubungi si David dan kebetulan waktu itu David di rumah temennya, bukan di rumahnya dia di daerah Pesanggerahan, lalu datang. Nah, awalnya itu katanya sebelum dilakukan penganiayaan itu si David ini disuruh sama si monyet ini Bert, push up 50 kali dan berdasarkan pengakuannya itu katanya si David ini cuma bisa 20 kali. Lalu ketika itu sehabis itu dia temannya ini si Shen ini yang baru ketangkap hari ini itu disuruh mencontohkan tobat. Kita nggak tahu ya gerakan tobat seperti apa, tapi si David tidak bisa melakukannya dan itu yang membuat si monyet ini tuh geram gitu loh. Lalu gini, kita ngomongin si ceweknya deh. Kita ngomongnya si cewek. Nah, gini, si cewek ini kan tanya mantan pacarnya si David kan. Betul. Nah, gini, perempuan ini ya gue nggak kenal gitu, tapi adalah salah satu perempuan yang menurut gue nggak benar. Betul. Kenapa gue nggak bilang nggak benar? Ya, satu, kalau lu perempuan yang baik-baik, ya, lu perempuan yang baik-baik, lu akan melerai pacar lu untuk melakukan kejahatan seperti itu. Gitu. Dan ini nggak hanya termasuk konteks yang penganiayaan orang ya. Apapun itu yang menurut di mata dia salah, itu pasti dia akan mengingatkan. Itu adalah perempuan yang baik. Iya, kalau perempuan yang baik-baik gitu kan. Kalau udah jangan pukul udah gitu. Akan begitu kan. Ini enggak gitu loh, nggak dilerai gitu. Terus katanya gitu, nggak mau angkat tangan apa? Katanya tadi. Oh iya, jadi gue baru baca berita juga update tadi barusan itu. Jadi si pihaknya si Agnes ini kan menyewa pengacara ya, dan pengacaranya itu menginginkan bahwa supaya namanya Agnes itu bersih. Mungkin di sini menurut gue bersihnya itu adalah supaya dia tidak terlibat, dia sama sekali tidak terlibat dengan penganiayaannya si David gitu. Ya. Jadi dia kayak pengen lepas tangan aja gitu. Ya, tapi terlepas dari apapun itu, kalau lu itu enggak, dia kejadian itu dia ada di sana kan? Ada. Dia ya 3 orang itulah, si monyet Mario, si Shen sama si siapa namanya si Agnes ini. Dan si apa? Jadi masalahnya gini,
Satu, untuk apa lu videoin kan? Ya kan? Berarti lu videokan itu berarti lu mau nunjukin bahwa, oh ini jadi dokumentasi gua itu pernah hebat, tendang Oke. ada orang, pijak kepalanya. Dan kalau lu pernah lakukan itu, berani lakukan itu, sekeras itu, jadi berarti lu tuh punya nafsu membunuh. Itu udah nggak benar. Kalau lu punya nafsu membunuh dan ketika lu udah dianggap bersalah, kepala lu tegak ke atas, itu udah sick, itu udah sakit mental yang Betul, menurut gue itu betul. adalah gue gue berharap ke depannya ya, gue berharap ke depannya main mata dulu deh. Lu akan kena batunya di dalam gitu. Ya, ya, tapi sekarang gimana ya, dengan adanya penyelidikan lebih lanjut tentang harta Hmm, orang tuanya, ya. terus salah satu yang dia terima si monyet ini adalah dia, tahu nggak? Dia ternyata adalah mahasiswa di Prasmul. Nah, Jadi dipecatin lah. Universitas Prasetya Mulia ini siapa yang nggak tahu, dan gue bukannya siapa yang nggak tahu, gue nggak tahu ternyata dalamnya anak Prasmul ini seperti anak-anak UPH. Mhm. Anak-anak yang penting, anak-anak yang berduit gitu loh. Dan kebetulan juga saudara gue ada juga yang kuliah di sana. Dan untungnya dia tidak, maksudnya dia bisa memilih teman lah. Ya. Dan gue baru tahu, dan Prasmul itu ternyata isinya orang-orang kaya. Karena dia memang termasuk salah satu universitas dengan bisnis yang bagus gitu loh. Jadi jebolannya Prasmul itu biasanya sukses gitu. Mhm. Biasanya gitu. Mhm. Kalau yang ini sih Nah, akhirnya dia di jebol DO. juga sih, jebol. Ini sih orang udah di DO. Ya enggak sih, dia jebol sih. Hmm. Jebol ke Iya, penjara gitu. iya. Masuk kelas. Jadi, Nah, tapi gini, gue nggak peduli deh lu kaya atau nggak peduli lu apa, tapi terlepas dari siapa bapak lu, siapa apa lu, tapi lu lihat dong tindakan lu gitu loh. Itu kan nggak, bukan tindakan manusiawi kan. Itu betul. Jadi, kalau lu marah, jotos, tinju atau apa, itu pun nggak benar sih. Tapi kalau lu kalau lu tinju, hantam orang udah jatuh ke bawah, udah cukup lah kalau cowok ya. Tapi kalau lu nah, pijak kepala orang seperti itu, kalau menurut gue di sini ya, Bert ya. Kalau memang pria itu maksudnya si monyet itu memang punya akal sehat, mhm, dari awal pun dia tidak akan melakukan yang namanya pemukulan. Bahkan maksudnya dari awal pun dia nggak akan memukul gitu mhm, loh. Mungkin kita bisa terima lah kalau misalkan dia cuma kayak disuruh push up, habis itu oke, kelar masalahnya gitu. Jadi tuh dia tuh sadar dia melakukan itu. mhm, ya, Walaupun nih, jadi kan katanya itu kan dapat pengakuan itu kalau misalkan dari berita, yang memprovokasinya adalah si cewek dan si mhm, temennya kan. ya, Namanya kita manusia kalau memang kan benar, walaupun diprovokasi seperti apapun, kalau kita menganggap sebuah tindakan itu tidak benar, tidak mungkin kita lakukan. Betul kan? cie, dewasa Pasti dong, banget pasti dong. ya gitu. Maksudnya gini loh, kalau misalkan terlalu jauh nih gue kayaknya kalau mukul, oke cukup sampai sini aja push up. Ya, Yang penting lu udah tahu lu ya, salah atau apa segala macam gitu, lu udah dapet, lu ke depannya jangan begitu lagi gitu. ya, tapi pikir aja lah begini. Apel itu nggak pernah jatuh jauh dari Pohonnya. pohonnya. Nah, kalau ngomongin soal itu, menurut lu, Bert, Hmm. kemungkinan apa yang membuat si monyet Mario ini untuk melakukan ini? Ini terlepas ini ya, Oh. terlepas dia mengetahui kalau mungkin dia itu tahu bapaknya itu powerful Mhm. atau mungkin bapaknya tuh kaya. Terlepas itu, menurut lu gimana? Eh, dia bisa lakukan hal itu adalah kita nggak bisa bilang terlepas karena menurut gue itu adalah bapaknya itu pasti punya andil gitu loh. Jadi nggak mungkin bapaknya nggak tahu kalau dia pamer-pamer harta kan. Mm-mm. Nah, motor mogenya itu nggak pernah, dan itu nggak dilaporkan loh. Ya, dan Betul. itu Nah, yang kalau yang nggak salah totalnya 56 miliar ya. ya itu yang ketahuan, ya ketahuan Iya. kemana-mana ya kan. Makanya Ibu Sri Mulyani ayo kejar gitu Hmm. loh. Nah, kejadian ini membuat dia itu sebenarnya adalah salah satu awal supaya nanti hartanya kemana-mana ketahuan gitu loh. Dan si Mario Dandi ini bisa melakukan hal tersebut karena berarti tindakan dia sebelum ini bapaknya itu tetap ya udah nggak apa-apa lakukan aja Oke, selesai berarti gitu. terlepas dari itu adalah didikan dari orang Ya tuanya. sudah pasti gitu. Berarti Didikan jatuhnya terlalu dimanja dong. ya pasti dong gitu. Anak-anak kecil begitu naiknya moge. Kamu tahu dia naik moge sampai naik turun gitu ya Ya, pakai standing. standing atau apa gitu. Itu kan nggak itu kan nggak benar gitu loh. Jadi kalau menurut gua kalau orang seperti ini sampah masyarakat yang sebenarnya. Tapi dengan gua
hal yang terjadi sama si siapa namanya David. David itu ini membuat satu satu rangkaian yang membuat kita itu belajar gitu loh. Membuat kita itu belajar bahwa eh, Penganiayaan itu, pemukulan itu bukan solusi terhadap suatu masalah, ya itu masalah apapun. apapun itu. Terus Apapun tapi itu. yang kedua kan kelihatan juga sih. Misalnya sekarang pelajaran kedua adalah kalau ada satu kejadian yang viral, baru bergeraklah semua orang, ya Ya, kan? dan untungnya ini viralnya belum lama, maksudnya dia videonya tanggal 20 dan langsung Iya, ditindaknya cepat ya ya, untungnya ya. ya itu dia. Dan mudah-mudahan hal yang lain, kita berharap yang lain jangan perlu viral dulu baru bergerak ya, Ya, karena banyak penganiayaan di luar sana yang tidak terekspos, betul. Dan tapi banyak juga penipuan yang sudah tahu ada backingan dari oknum tidak tidak ditindaklanjuti. dilanjuti. Jadi maksud aku ada penganiayaan di luar sana karena bapaknya itu nggak punya power, ya. Bapaknya itu bukan siapa-siapa, nggak diangkat gitu loh. Jadi Ya. makanya si Mario ini bisa seperti ini kan bapak gua. Lu tahu nggak bapak gua siapa? Gitu kan. Nah, Bapak gua kalau gimana? menurut gua satu lagi yang penting. Mhm. Pintar-pintarlah kalian mencari teman, Ya, memilah teman. ya, Kalian masih muda, teman kalian banyak. ya gitu. Maksudnya, ya tapi kan tetap pergaulan itu tetap kita yang memutuskan. Kita yang Ya. tetap pengen memutuskan, oh gue mau berteman sama dia nih, gue mau berteman sama dia Satu dan lagi, kalau lu cari cewek yang benar juga, jangan macam ya perempuan apa gitu. ya. Itu pasti perempuan nggak benar gitu loh. Hmm. Apapun yang lu lakukan, apapun pembelaan lu dan pengacara lu gitu loh ya, lu biarkan pacar lu mukulin orang lain, lu nggak berbuat apa-apa, ya itu bukan hal yang benar. Kalau ya tinggal, kalau lu dipaksa sama dia gitu, ya udah tinggalkan aja. Ini kan lu yang provokasi kan, sama si PC juga kan gitu loh. Iya. Itu yang membuat gue tuh benci banget gue jadinya gitu loh. Jadi Tapi dari semua itu juga kita bersyukur juga ya, maksudnya kayaknya si David ini berdasarkan update-nya dia udah sudah siuman. siuman, dia sudah bisa merespon dan dia juga tidak perlu diberikan obat penenang lagi gitu. Iya, Cuman takutnya traumanya ya. iya traumanya. Terus begini loh, orang yang udah ke koma itu pasti ada kekurangan. Ada kekurangannya itu dalam artinya gini, suatu saat itu kita nggak tahu sekarang dia bisa bangun, tapi beberapa saat lagi bisa lebih parah atau mungkin pendarahan itu kan bisa, eee, namanya otak ya, nggak Betul, ada yang otak bisa itu adalah tahu. tempat yang paling sensitif banget di antara satu bagian tubuh kita Ya, dan itu adalah mengatur cara kerja kita gitu loh. dan gua berharap ya ini si Mario ini, "Lu tobatlah Bro," gitu loh. Kalaupun tidak tobat itu gua berharap masyarakat itu ingat deh gitu. Dan paling jelas pasti papa lu itu akan ngajar lu habis-habisan gitu loh, Iya benar. karena, Karena ya semua hartanya ketahuan gara-gara lu gitu loh. nggak hanya harta dan karirnya pun hancur gitu kan. Akhirnya hancur, itu anak menurut gua bukan anak monyet, Nah, bajingan. anak setan. Oh iya, anak setan. Oke. Jadi sebelumnya kita juga mau bilangin ke buat orang tuanya si David gitu ya, Nah, maksudnya stay strong dan juga kemarin tuh katanya si orang tuanya si monyet Mario ini datang untuk mengucapkan permintaan maaf secara langsung tapi tidak diterima, tapi tidak gini, digubris sama si ya, orang tuanya si David tapi gitu. sudah dimaafkan. Maksudnya Ya, udah dimaafkan tapi hukum berjalan. Nah, itu dia. mm-mm. Itu keren. Betul. Kalian jangan pernah mau menyelesaikan segala sesuatu secara Nah, kekeluargaan itu karena dia. mereka bukan keluarga lu. Gitu. Ya, tapi gini loh. Itulah hebatnya Ansor itu yang Hmm. seperti bilang tadi. Ya, enggak, dia tuh enggak bergerak lalu ngantam hancur-hancurin rumahnya itu enggak, tapi dia itu biarkan hukum aja gitu loh. Betul. Jadi Jadi mereka kayak mengandalkan hukum, tidak 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 nggak pakai otak gitu. Dia pakai main otak. tidak main hakim sendiri. Gitu. Padahal Heeh. kalau dia kerahkan massa Bisa habis aja, itu ya gitu. bisa Jadi aja. menurut gua ini tindakan yang menurut gua ini kita kawal terus lah gitu ya. Everybody kita kawal terus ya karena Ya, menurut gua ini gerem menyenangkan, bukan menyenangkan apa ya? Gerem geram, geram. gerap gerap tetapi kita itu bisa belajar lah. Jadi ambil positifnya dari sini bahwa dan semoga segala sesuatu nanti kita harus buat timer di tengah ini ya di sini. Ya, Segala sesuatu itu
harus clear. Maksudnya hartanya si Rafael semuanya itu clear gitu. Supaya dia tahu kalau perlu dimiskinkan ya miskinkan aja sekalian, kan Iya, gitu betul. ya. Itu menurut gua sih. Jadi untuk anak-anak Indonesia lainnya Dan juga untuk orang tua, didiklah anak kalian dengan baik. ya jangan jangan kalau jadi anak cewek ya lu jadi kalau anak cewek pacar lu ya jangan disuruh provokasi gitu. Memang wanita adalah kalau apa itu Iya, tapi ya balik lagi sih, semua juga tergantung sama lingkungannya mereka sih. ya, tapi tidak lah kalau sampai lu mukulin kalau lu memang gentleman, kalau lu tuh hebat, cowok hebat gitu ya. Maksudnya kalau lu cewek hebat, lu nggak akan menghajar orang yang sudah tergeletak seperti itu. Dia kan nggak ada melakukan perlawanan kan? Nggak bisa ngelawan. Ya, Dia sendiri. dan dia nggak bisa ngelawan apa-apa gitu. Oke, gimana? Dah, jadi sampai sini aja ya, sampai sini aja buat kalian juga. Thank you banget buat yang udah nonton. Ingat, kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah, malah makin menimbulkan masalah. Jadi buat kalian yang sudah nonton kita, Bird and Friend, thank you banget. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe dan Kalian share. Kalian komen ya, Betul. itu yang penting. Kalian like dan komen, kalian komen apa yang itu hukuman apa sih yang pantas untuk si Monyet si David Mario? ini. Sorry, monyet Mario ini. Mario. Oke, kita minta maaf, kita harus ngomong seperti ini adalah dia ngomong monyet ini karena hatinya lagi panas lah ya, sakit hati. Ya, siapa yang enggak? Sakit hati. Lu bayangkan nanti kalau orang tua kita, misalnya mama lu, lihat lu diperlakukan seperti itu gimana? Ya. Ya, menurut gue tuh sampai lihat video itu sampai hati gue tuh aduh gitu ya gitu ya, apalagi dia Kalau gue ngerasain. pas lihatnya gue lebih ke kayak kesel sih, Ya kesel ya. geram gitu. Maksudnya kalau gue di sana mungkin gue bakal bantuin Iya, si kalau gue David. di sana tuh lihat begitu gue tahu maksudnya gitu kan, tapi kita jangan oh ya, kalau lu ada di sana lu pasti lu mau bantuin kan. Gue bantuin sih, tapi gue nggak yakin action gue apakah ikut mukul atau melerai. Iya ya. Nggak tahu, nggak tahu. Tapi tadi lu bilang jangan lakukan kekerasan, tapi ya Ya oke lah. memang, tapi kan kita loh, kalau misalkan kita dipukul bukan nih, kita kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau misalkan kita sudah dipukul babak belur gitu, Ya lawan loh. lawan dong. Ya, masa kita dibiarin aja. Ini aja udah sampai koma loh. Ya. Dan untungnya tidak berujung Ya kematian. betul. Kalau kematian habis lebih parah lagi lah, tapi janganlah. Ya, jangan. Dan Ya. untungnya si David juga udah siuman. Mudah-mudahan kita doakan semoga dia semakin cepat sembuh, semakin cepat untuk beraktivitas lagi seperti biasa gitu. Ya, kalau gua mau bilang thank you so much Indonesia, thank you so much Pak GP Ansor ya, Pak Dan Ikut, thank you juga buat Ibu Sri Mulyani. Sri Mulyani. Ya, thank you so much, you're good gitu loh. Jadi dan semoga kita belajar lebih banyak ya, dan ya, be humble lah, nggak usah sok-sokan gitu loh, be humble, lebih sederhana aja lah hidup ini. Ya, I think that's all everybody. Kita ketemu lagi di video kita. selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.